Tujuan pembelajaran di materi ini yang pertama menerapkan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai anugerah pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi. Jadi setelah diidentifikasi kalian mampu menyaji, ya, menyajikan. Kemudian baik, kita bisa lihat video aksi bullying yang dilakukan 3 orang siswa terhadap siswi berkebutuhan khusus di Purworejo, Jawa Tengah ternyata sengaja direkam oleh pelaku. Seorang pelaku berinisial TP diketahui dengan sengaja meminta rekannya yang juga kakak kelas korban. Fakta tersebut terungkap setelah kepolisian menetapkan ketiga pelaku menjadi tersangka. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito menegaskan, aksi penganiayaan terhadap siswi berinisial CA 16 tahun terjadi Selasa 11 Februari 2020, sekira pukul 8 di sebuah sekolah swasta di Purworejo, Jawa Tengah. Saat itu korban tengah berada di kelas mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Ada yang masih ingat pembahasan minggu kemarin mengenai hak asasi manusia? Apa itu hak asasi? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki atau melekat sejak lahir yang tidak dapat diperlukan. Untuk lebih jelasnya seperti apa materi kita mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM, saya bagikan LKPD-nya. Kemudian di LKPD-nya di situ ada instruksi apa yang mesti dikerjakan dan didiskusikan di kelompoknya. Setelah dikerjakan LKPD-nya, kita akan setiap
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjadi sebagai moderator. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk presentasinya kita lakukan secara beraturan, dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 sampai kelompok 4, dilanjutkan setelah itu melakukan sesi pertanyaan. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Kata saya diceritakan dalam bentuk tulisan mengenai tayangan dalam video yang telah kalian tonton. Jawabannya yaitu pada video tersebut terdapat hasil pembelian terhadap siswa SMP yang kemudian viral karena tersebarnya video pembelian tersebut yang pelakunya sendiri meminta untuk direkam dan akibatnya diproses oleh hukum. 2. Identifikasi pelanggaran HAM yang terjadi pada video tersebut. Jawabannya yaitu dari video tersebut dapat kita identifikasi bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan berupa bullying. 3. Klarifikasi jenis pelanggaran HAM yang terdapat pada video tersebut. Jawabannya yaitu menurut kami bullying termasuk karena perbedaan hak, ras, dan agama. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, tadi pemaparan dari setiap kelompok. Langsung saja kita beralih ke sesi pertanyaan. Silakan kelompok mana yang ingin bertanya duluan? Oke, kelompok 4, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, mengapa banyak terjadi pelanggaran HAM? Baik, terima kasih. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari kelompok 4. Mungkin ada dari kelompok 3 kelompok ini yang ingin menjawab. Ya, silakan kepada kelompok 3, silakan jawab. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal
tugas